Istilah umum apa sih yang kita perlu tahu di dunia options? Dan bagaimana pergerakan harga saham bisa mempengaruhi harga options tadi? Kita sudah belajar secara umum ya bahwa kita bisa beli atau buy call saat kita pikir bahwa sebuah saham atau sekuritas itu akan naik. Dan kita bisa beli atau buy put saat kita pikir sebuah saham atau sekuritas itu akan turun harganya. Saya mengerti di titik ini pasti banyak konsep-konsep ini yang masih ngawang gitu ya, masih abstrak pastinya di benak kita semua. Itu normal, ini hal yang sangat baru buat kita semua. Nah, sedikit demi sedikit kita akan gali pengertian akan options ini. Kita ulang secara cepat ya. Penjelasan yang lebih panjang ada di video sebelumnya. Options adalah hak untuk membeli atau menjual sebuah sekuritas sebelum tanggal tertentu di harga tertentu. Kita punya hak beli, tapi kita tidak wajib untuk membelinya. Kalau bingung, tidak apa-apa. Kita belajar sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Call options itu adalah hak untuk membeli sebuah saham atau sekuritas sebelum tanggal tertentu di titik harga tertentu. Nah, kalau put options adalah hak untuk menjual sebuah saham atau sekuritas sebelum tanggal tertentu di harga tertentu. Ya, jadi bedanya hak untuk membeli, yang satunya lagi hak untuk menjual. Perjanjian antara pembeli dan penjual inilah yang disebut options contract. Kontrak ini tentu saja bentuknya bukan kertas ya, tapi semuanya terjadi di bursa options secara digital melalui akun di broker kita. Ini adalah contoh options chain, tempat di mana kita bisa lihat daftar harga options. Options chain ini dari platform Tastyworks. Ini platform favorit saya. Nah, options chain ini juga bisa kita temukan di tempat-tempat lain, di Yahoo Finance dan sebagainya, atau banyak sumber lagi yang lain. Semua harganya sama dan standar. Options chain ini menunjukkan semua options yang tersedia di sekuritas tersebut dengan harga dan posisinya masing-masing. Jangan khawatir, memang rasanya banyak sekali angka yang harus diperhatikan ya di awal perjalanan kita. Namun begitu kita sudah mengerti, angka-angka yang banyak ini akan jadi jauh lebih mudah. Di kiri atas ini yang namanya ticker symbol atau simbol ticker. Hampir seluruh sekuritas mempunyai simbol ticker ini. Dalam hal ini AAPL adalah simbol ticker buat saham Apple. Dan di sebelah kiri kita lihat options expiration, tanggal saat kontrak options berakhir. Di tanggal itu ya, berakhirnya saat market Amerika di hari itu, di tanggal itu selesai trading yang adalah jam 4 sore jam New York. Angka yang di tengah adalah berapa hari dari sekarang tanggal expiration itu. Nah, pertanyaannya tentu saja, kita mau pilih expiration yang mana? Sabar dulu, kita masih membicarakan hal-hal yang dasar untuk sekarang ya. Sebelah kiri kita lihat bagian call dan sebelah kanan bagian put. Di tengah ini adalah angka yang disebut strike price. Ini adalah titik harga jual dan beli options yang akan kita pilih nanti saat kita buka posisi. Lalu berikutnya adalah bid dan ask. Ingat prinsip ini ya, jual murah, beli mahal. Jadi, kita jual di harga yang lebih murah yang adalah bid, dan kita beli di harga yang lebih mahal yang adalah ask. Kalau dalam bahasa Inggris kita akan menghafalkan kalimat ini. Buy the ask, sell the bid. Untuk sekarang kita pakai strike 385. Saham itu satuannya adalah shares ya. Tapi kalau options itu diperdagangkan dalam kontrak. Satu kontrak sama dengan 100 shares dari sebuah saham atau sekuritas tertentu. Nah, di harga strike $385 ini, berapakah harga optionsnya jika kita ingin beli call di titik 385? Ingat ya, jual murah, beli mahal.
Jadi kita ambil harga ask yang adalah $2.84. $2.84 kali satu kontrak yang adalah 100 shares, maka modalnya untuk beli call di strike 385 adalah $284. Kalau 2 kontrak, betul, $568. Nah, misalnya kita beli 2 kontrak, kita buy call, beli call dengan harga 568 dan harga saham Apple AAPL naik dan harga options di strike 385 menjadi $4. Maka berapa profit kita? $568 menjadi 800. Betul, 2 kali 400 ya, karena 2 kontrak. Jadi profit kita adalah $232. Ada 3 faktor penyebab bergeraknya harga options. Faktor pertama adalah bergeraknya saham atau sekuritas tersebut. Istilah yang kita perlu mengerti adalah istilah dalam bahasa Inggris movement of the underlying atau pergerakan underlying. Istilah underlying ini adalah saham atau sekuritas yang bergerak tersebut, ya. Kita menyebutnya dengan istilah underlying. Secara umum, harga call options akan naik saat underlying-nya naik. Dan harga put options akan naik saat underlying-nya turun. Betul. Kita rekap ya, kita sudah mengerti options chain, tempat di mana kita bisa melihat semua options yang tersedia untuk sebuah underlying. Dan options diperdagangkan di dalam kontrak. Satu kontrak options adalah 100 shares. Jadi kelipatan options selalu dikali 100. Ingat ya, contoh di atas adalah contoh kita beli options. Dan seperti yang kita sudah bicarakan, beli options adalah strategi spekulatif. Kita justru nanti akan belajar bagaimana caranya menjual options. Karena saat kita menjual options, maka kita bisa menjalankan strategi yang sifatnya SRC. Systematic, repetitive, consistent. Ya, sesuatu yang sistematis, bisa diulang-ulang dan konsisten.